saya Gregorius UPI SH dari kantor pengacara DJN Partners. Saya kuasa hukum dari keempat nasabah yang mana uang milik nasabah itu raib seketika, di mana modusnya adalah nasabah mentransfer ke rekening miliknya sendiri, kemudian tanpa seizin dari nasabah, uang tersebut sudah digunakan oleh oknum karyawan BTN. Berapa Pak jumlah uang? Kita dalam kerugian sementara yang kita hitung belasan miliar. Belasan miliar Ya. dari 4 orang itu. Ya, dari 4 orang dan beberapa korban lainnya yang enggan melaporkan peristiwa ini. Terus apa saja sudah dilakukan pihak korban maupun pengacara? Oke, baik. Yang pertama, tentu saja bahwa kita berusaha menempuh semua prosedur hukum ataupun SOP yang berlaku. Kami coba untuk melakukan pengaduan secara resmi ke pihak bank. Cuma sayangnya kami diperlakukan seperti ditimpong, kiri kanan tidak jelas. Dan akhirnya bahwa kami memang sempat dipertemukan dengan Direktur Kepatuhan dan Legal, yaitu Pak Eko. Cuma saat itu kami tidak mendapatkan suatu keputusan yang jelas tentang nasib uang milik para klien kami. Oke, atas dasar itu kita coba kirim somasi juga. Ya, kita kirim somasi, cuma tidak ditangkapin juga. Dan somasi itu pun kami tembusin ke beberapa pihak, yaitu ke OJK salah satunya ya. Dan OJK pun sudah pernah datang meminta klarifikasi ke klien kami. Cuma sayangnya cuma sebatas klarifikasi saja, tidak ada tindak lanjut dari klarifikasi itu. Itu yang kami sayangkan. Makanya bahwa beberapa hari terakhir ini saudara-saudara yang tergabung dalam koalisi anti korupsi, mereka mendengar bahwa oh ini ada beberapa warga negara yang diperlakukan secara tidak adil. Makanya mereka datang untuk menuntut keadilan. Halo guys, saya Eko Saputra sebagai Ketua Kelompok serta moderator di Kelompok 1. Dan bersama keenam rekan saya Ropan Storus. Saya Magdalena Ciasiang. Saya Caristan Gabriel. Saya Yeni Priskila Dwiana. Serenita. Dan saya Nadia Putri Salsabila. kelompok kami ingin mempresentasikan tentang materi hukum perbankan. Nah, di sini di dalam materi hukum perbankan terdapat 5 poin inti yang akan kami jelaskan. Yang pertama, saya ingin menjelaskan pengertian hukum perbankan secara umum, di mana pengertian hukum perbankan secara umum adalah segala sesuatu hukum yang mengatur tentang kegiatan perbankan, yang mengatur urusan perbankan, sebagaimana contohnya adalah tentang penanaman modal, peminjaman, simpan pinjam, investasi, dan lain sebagainya. Jika dilihat dari sudut pandang hukum perbankan itu tersendiri, terdapat undang-undang yang mengatur tentang hukum perbankan, dapat dijelaskan dan disebutkan oleh materi selanjutnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Riovan Sitorus. Saya akan membacakan pengertian hukum perbankan menurut para ahli. Yang pertama ada Dujumana. Menurut Dujumana, hukum perbankan adalah kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur jalannya lembaga perbankan dalam segala aspek, sifat dan keberadaannya, serta hubungan dengan bidang kehidupan lainnya. Yang kedua ada Munir Faudi. Menurut Munir Faudi, ia merumuskan hukum perbankan sebagai seperangkat asas hukum yang merupakan ketentuan hukum, jurisprudensi, doktrin, dan sumber hukum lainnya yang mengatur perbankan sebagai lembaga dan aspek-aspek dalam kegiatan sehari-hari. Tanda-tanda yang harus dipatuhi oleh bank, tingkah laku pejabatnya, hak, kewajiban, dan tanggung jawab pihak-pihak yang terkait dengan perbankan, apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh bank, keberadaan perbankan, dan hal-hal yang terkait dengan dunia perbankan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Magdalena Ciasiang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar atau sumber-sumber hukum perbankan, yaitu pada sumber hukum tertulis. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 JO, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 JO, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Dan selanjutnya pada sumber hukum tidak tertulis. Yang pertama, jurisprudensi, kedua, konvensi atau kebiasaan, dan terakhir, doktrin atau ilmu pengetahuan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Caristan Gabriel. Jenis dan usaha bank.
Secara sederhana, cara kerja bank berawal dari tabungan yang disetorkan oleh nasabahnya. Dana yang terkumpul dari tabungan nasabah akan dipinjamkan oleh pihak yang memerlukan modal dengan bunga lebih tinggi. Dana yang dikumpulkan tadi juga bisa diinvestasikan kembali ke instrumen investasi yang lain seperti surat utang pemerintah atau obligasi. Bunga yang didapat dari selisih peminjaman atau hasil investasi dengan yang diberikan kembali ke nasabah inilah yang nantinya akan menjadi keuntungan pihak bank. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yeni Priscilla Dwiana. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi jenis dan usaha bank, salah satunya Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR ini jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Hal ini dikarenakan BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan perasuransian seperti yang dilakukan pada jenis bank secara umum. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Renita. Dalam dunia perbankan terdapat suatu prinsip yang sifatnya rahasia. Pasal 1 ayat 28 Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah dan simpanannya. Rahasia bank bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah, juga sebagai lembaga kepercayaan dalam mengelola dana masyarakat. Disebut dalam penjelasan Undang-Undang Perbankan, ketentuan mengenai rahasia bank diatur dalam bab 6 Undang-Undang Perbankan yang terdiri dari pasal 40 sampai dengan pasal 45 Undang-Undang Perbankan. Hal yang wajib dirahasiakan oleh bank disebut dalam ketentuan pasal 40 Undang-Undang Perbankan, yaitu yang pertama, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan, dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 44, dan pasal 44A. Yang kedua, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku pula bagi pihak terafiliasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Putri Salsabila. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai sanksi atau denda terhadap pembocoran rahasia bank. Pembocoran rahasia bank adalah tindakan orang atau pihak terafiliasi membuka rahasia bank kepada pihak lain dengan melawan hukum. Pelaku pembocoran rahasia bank hanya terbatas orangnya, yaitu mereka yang terafiliasi ke bank. Sanksi untuk pelanggaran rahasia bank ada dua. Yang pertama, sanksi pidana yang terdapat pada pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dapat diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Yang kedua, sanksi administratif yang terdapat di dalam pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, seperti denda uang, teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, pemberhentian pengurus bank, serta pembekuan kegiatan usaha setara. Sekian dari materi dari sanksi rahasia bank. Oke, baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 1 Hukum Dagang dengan materi hukum perbankan. Jika selama menonton kalian merasa ada kurang berkenan atau kurang ada pemahaman dalam materinya, silahkan bertanya di kolom komentar. Sekian dari presentasi kelompok kami, kelompok 1 Hukum Dagang. Terima kasih.